Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughlika wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal, Punada Khadim daripada Rumah Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengalaman dengan kawan-kawan ulun dan juga seluruh pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada, tetap dalam pembahasan masalah ilmu tasawuf. Bahagian nafsu pada maksiat itu tampak dan nyata. Nah, jadi nafsu nang untuk maksiat itu nampak dan nyata, artinya kita kawa melihat bahwa kita tuh ada nafsu untuk berbuat kemaksiatan itu. Dan bahagian nafsu pada taat itu tersimpan dan samar. Nah, jadi kita ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun kada lepas daripada hawa nafsu. Hanya saja kita kada kawa melihat nafsu yang ada pada saat kita taat kepada Allah, saat kita beribadah kepada Allah itu kada nampak, kada kawa melihat kita karena dia kada nyata dan samar. Dan menghilangkan barang yang samar itu sangatlah payah. Artinya ujar kita sangat ngalih menghilangkan barang nang samar itu lebih nyaman menghilangkan barang nang nyata daripada barang nang samar itu. Mengobatinya tiap-tiap pekerjaan maksiat itu karena adalah barangnya diinginkan oleh nafsu dan tampak nyata. Nah, jadi tampak dan nyata seperti berzina. Nah, berzina itu kan nampak nafsunya kelihatan. Minuman keras, berjudi dan lain sebagainya. Itu nampak nafsunya tuh nyata kelihatan. Dan pada amal, pada saat kita beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, barang yang diinginkan oleh nafsu itu ada. Barang yang diinginkan oleh nafsu itu ada, tapi ia kada nampak, sangatlah samar, kada terlihat. Dia tidak mudah diketahui. Jadi nafsu tuh kada nang saat kita beribadah taat kepada Allah taala tuh, tapi nafsu tuh ada jo umpat. Nah, itu kada mudah bagi kita untuk mengetahuinya dan melihatnya, melainkan hanya bagi orang-orang yang ahli pandangan batin. Nah, kecuali orang itu melihat sudah memiliki ilmu suhud batin, hanya kawa memandang kepada batin, hanya kawa melihat tentang adanya nafsu itu dalam kita beribadah tadi, bahwa nafsu umpat dalam kita beribadah tadi. Karena amal taat itu pada pandangan jahir sangat bertentangan dengan nafsu. Nah, jadi orang beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada pandangan jahir sangat bertentangan dengan nafsu. Nafsu artinya sangat kada katuju dengan pekerjaan-pekerjaan amal taat itu, sangat kada katuju nafsu. Anak ayah sembahyang, nah itu sangat kada dikit sembahyang, sembahyang yang malam senantiasa nafsu tuh kada mau. Ini kayak kita hendak sembahyang malam toh lah, hendak sembahyang malam lalu nafsu kada hakun, kan nafsu hendak tidur. Kita hendak banyak puasa sedangkan nafsu hendak berlejat-lejat makan minuman yang nyaman-nyaman, bertentangan dengan nafsu. Dan jika ditilik dengan pandangan batin, lalu kita tilik dengan pandangan batin,
amal taat itu masih dapat dimasuki daripada bahagian-bahagian nafsu. Kita tuh amal taat kita tuh masih dapat dimasuki oleh bahagian-bahagian nafsu. Seperti beramal supaya dipuji orang. Nah, kita beramal, rajinan beramal. Tapi saat kita beramal tuh di hati kita tuh ada supaya dipuji orang, supaya dipuji orang. Nah, itu berarti nafsu sudah masuk ke dalam taat tadi. Artinya bahagian-bahagian yang taat kita lakukan tadi sudah dimasuki oleh nafsu atau ditunggangi oleh nafsu. Atau menuntut derajat, beramal supaya dapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya dapat maqamat yang tinggi di sisi Tuhan. Nah, itu pun nafsu. Ai zaman aja nafsu ikam beramal baca ini baca itu supaya ikam naik pangkat ikam, naik derajat ikam di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau pangkat ikam naik derajat ikam di sisi manusia. Nah, itu pun nafsu. Nafsu yang menguasai kita di saat kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Maka bagi ahli pandangan batin, orang-orang yang ahli dalam pandangan batin, manakala mereka mengerjakan amal kebaikan. Jadi orang-orang ahli batin ini hendak menggawi amal kebaikan, lalu mereka menilik dahulu apakah kebaikan yang mereka lakukan tadi didorong oleh nafsu atau kada. Namanya ada dorongan nafsu, para dulu akan menggawi sampai hilang, kau menghilangkan dorongan nafsu itu hanyar menggawinya. Artinya diobati dahulu penyakitnya, hanyar menggawi. Beramal dahulu dengan hati, dengan ikhlas. Di hati amal kita, ibadah kita, taat kita ada kada ikhlasnya. Bila kada ada ikhlasnya berarti ada nang lain daripada sifat-sifat nang lain seperti riya segala macam. Nah, itu sudah membahayakan karena itu nafsunya sangat besar. Jadi orang-orang ahli pandangan itu ditiliknya dahulu. Karena hendak nafsunya saja, sekiranya keinginan nafsu saja, nafsu saja hendak menggawi tadi supaya ini oleh nafsu, bujukan nafsu supaya mendapatkan ini. Nah, lalu diketahui diobati dahulu. Boleh jadi masuk riya atas dirimu. Nah, boleh jadi karena hendak menggawi ibadah itu karena riya aja atas diri kita. Sekiranya tiada memandang makhluk kepadamu, jadi supaya apa? Supaya makhluk itu memandang kepadanya. Arti riya ialah melihatkan amal kepada orang lain. Jadi arti dia itu adalah orang yang katuju melihatkan amal kebaikannya kepada orang lain. Dengan maksud untuk mendapatkan pujian, supaya dapat pujian daripada makhluk-makhluk. Siapa beramal dengan riya, maka amalnya tiada diterima. Riya itu seperti dapat nampak dan nyata. Nah, jadi riya itu dapat nampak dan nyata. Ada pula riya itu yang bentuknya samar dan tak dapat tampak diketahui, melainkan hanya dapat dikenal tanda-tandanya. Nah, jadi kada kau dikenal benar, melainkan hanya ada setengah daripada tanda-tanda orang riya itu. Tanda-tandanya orang riya itu yaitu bahwasanya di dalam hatinya itu ingin mendapatkan pengaruh. Nah, supaya beramal ibadah supaya ada pengaruhnya lawan orang di sekitarnya. Nah, supaya orang terpengaruh, dia menghormati lawan inya, dan ia sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Nah, jadi beralasan tuh beribadah tuh supaya apa? Supaya dapatkan pengaruh gitu, supaya berwibawa di mata manusia tadi. Dan jika manusia tiada melakukan seperti itu, ia merasa kesal. Jadi bila mau ibadah kada melakukan nangka itu, nang istilahnya lalu asa kasalnya dan tiada senang, maka tak adalah. Dan bilanya kada jaga dihormati orang, kada jaga dikenal orang beribadah tadi, kada senang juga hatinya. Orang yang lepas daripada kerusakan tersebut, orang yang lepas daripada kerusakan tersebut, kerusakan penyakit-penyakit batin tadi, melainkan adalah orang-orang arif billah. Karena mereka telah dibersihkan Allah
daripada segala macam syirik, dan mereka telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pandangan makhluk, daripada memandang makhluk. Nah, jadi orang-orang arif billah itu sudah dibersihkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sudah dihilangkan daripada memandang makhluk dengan macam-macam dengan kecemerlangan hati. Mereka daripada cahaya yang yakin, mereka mendapatkan daripada cahaya yang yakin, nur yang yakin di dalam hati mereka, dan mereka mendapatkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beramal tidak lagi mengharapkan manfaat, dan beramal tidak lagi menolak untuk mudarat, meskipun mereka beramal di tengah manusia yang banyak. Mereka seakan-akan beramal seperti tidak dilihat lagi oleh manusia. Kadada, jadi di tengah orang banyak sembahyang di sorongan kah tetap kada lagi perhatian tuh nang merasa dihatiakan oleh manusia, nang kayak inya aja ke sorangan di dunia ini sembahyang. Nah, jadi kada lagi nah hatinya tuh hendak dilihat orang, takutan dilihat orang, inya hendak dilihat orang, bebas tuh ria juga, indah dilihat orang, ria juga, sama aja. Nah, jadi ada inya ini sembahyang seakan-akan kada ada lagi makhluk tuh inya aja ke sorangan, jadi kada lagi nang merasa hendak diperhatikan atau takutan diperhatikan. Nah, itulah orang-orang arif billah yang sudah selamat daripada kerusakan-kerusakan batin, yang sudah dibersihkan Allah Ta'ala batin mereka, dan sudah dipelihara daripada kesyirikan. Nah, sekiranya inilah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.